Hari ini, hari yang dinanti-nantikan banyak masyarakat atau banyak orang Indonesia yang menantikan hari ini. Sidang perdana Dr. Tifa dilaksanakan pada hari ini dan sudah dilaksanakan tadi jam 9, kisaran pukul 9 sampai jam 11 lebih ya. Dan kali ini Puspita Nagari akan mengajak Anda untuk melihat cuplikan dari sidang tersebut ya. Pembacaan-pembacaan itu ya yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jokowi telah menempuh pendidikan di UGM sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ada juga nih ya, ada juga video penggalan dari sidang tersebut. Kuasa hukum dari Dr. Tifa protes karena belum mendapat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, kira-kira apa harapan Anda atau apa harapan teman-teman di akhir sidang nanti, entah itu berapa hari atau berapa bulan nanti selesainya, apa harapan Anda? Yang pasti orang baik, orang benar akan menang. Kita berharap ya, saya pribadi sebagai ya pendukung Pak Jokowi, maksudnya sebagai orang yang melihat bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar lulus atau pernah kuliah di UGM dan mendapatkan ijazah yang sah dari UGM. Nah, kita berharap teman-teman bahwa orang yang selalu memfitnah akan menerima hasilnya, akan menerima karmanya di kemudian hari. Oke, teman-teman. Kalau begitu, yuk kita lihat videonya bersama. Angka 7, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur Haji Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Angka 8, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahwa terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talkshow yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor 25/data LDF PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dianggap mohon sudah dibacakan. Adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya. Dan itu padahal diatur baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan?
Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan. Majelis. Sudah ya. Itu sudah Pak diserahkan. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Surat panggilan untuk yang mulia izin, saya baru menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini, tetapi surat dakwaan belum. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Kalau memang sudah terima, akan lebih bagus dalam persidangan ini ditunjukkan saja bukti tanda terimanya agar kita tidak ada saling duga-menduga. Demikian, terima kasih rekan penuntut umum. Silakan penuntut. Mohon izin majelis, berkaitan dengan bukti tanda terima kami ada majelis mohon izin dalam bentuk soft copy. Ibu Ketua Majelis yang kami muliakan, yang kami tuntut adalah berkas perkara Ya. secara lengkap, Oke. yang itu merupakan kewajiban undang-undang bagi penuntut umum. Betul. Ketika menyerahkan ke pengadilan itu, menyerahkan berkas perkara secara lengkap, itu adalah tuntutan undang-undang yang mulia. Itu ya, Pak, ya. Itulah yang kami tuntut. Kita terima ya Pak ya. Jadi penuntut umum untuk disiapkan ya berkas untuk terdakwa ya. Karena punya hak juga untuk nanti untuk upaya pembelaannya kan seperti itu ya. Untuk dakwaan silahkan diserahkan. Gitu ya Pak ya, diserahkan hari ini ya di persidangan ya. Silakan diserahkan dakwaannya dulu, nanti dipersiapkan untuk berita acara. Sudah dibawa belum Pak? Kalau belum saya skors dulu. Skors ya, siapkan dulu untuk diberikan surat dakwaan. Oke, jadi itu teman-teman video cuplikan video dari sidang yang tadi pagi sudah dilaksanakan di pengadilan negeri ya. Dan teman-teman sekali lagi tulis di kolom komentar Anda pendukung siapa dan Anda berharap siapa yang akan menang di nanti akhir sidang. Kalau saya sih jelas ya. Kalau saya sih jelas pasti ya Pak Jokowi akan menang di sidang ini. Ya. Karena apapun yang terjadi, apapun yang akan dilakukan, kebenaran itu adalah fakta yang sesungguhnya atau fakta yang sesungguhnya itu akan terlihat jelas oleh kita. So, men ngerasake nek dihukum iki kepiye, nek dipenjara iki kepiye, iya toh? Jadi kan dulu pernah bilang rasa di penjara itu kayak apa kayak gitu. Oke, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe tentunya bareng Puspita Nagari supaya kita bisa berjumpa kembali di video-video selanjutnya dan tentunya sangat luar biasa. Semoga orang baik tetap akan menang. Ya, semoga orang baik akan menemukan jalannya dan kebenaran itu akan keluar sebagai pemenang. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi dan kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.